Judul, Malam yang Mengguncang. Bagian 1, Persiapan Camping. Hari itu cerah, dan suara tawa anak-anak memenuhi halaman sekolah. Kegiatan camping yang mereka rencanakan selama berbulan-bulan akhirnya tiba. Guru pembimbing, Ibu Sari, dengan senyuman hangat mengawasi mereka, memastikan semua persiapan berjalan lancar. Tenda-tenda berwarna cerah didirikan, dan anak-anak dengan antusias menyiapkan makanan serta permainan malam. Di antara mereka, ada Rina, Andi, dan Budi, 3 sahabat yang selalu bersama. Rina, yang paling ceria, berkata, "Ya ayo kita buat api unggun yang besar nanti." Andi mengangguk setuju, sementara Budi terlihat sedikit lebih serius, seolah merasakan sesuatu yang berbeda di udara malam itu. Bagian 2, Api Unggun dan Cerita Hantu. Malam pun tiba, dan langit dipenuhi bintang. Anak-anak berkumpul di sekitar api unggun, menikmati sosis panggang dan marshmallow. Ibu Sari mulai menceritakan kisah-kisah menyeramkan, dan suasana semakin tegang ketika cerita hantu yang menakutkan keluar dari mulutnya. Di sekolah ini, konon ada hantu seorang murid yang hilang puluhan tahun yang lalu, kata Ibu Sari, membuat anak-anak saling berpandangan. Beberapa dari mereka menahan napas, sementara Rina, yang berani, tertawa dan berkata, "Ya itu hanya cerita." Namun, di sudut lain, Budi merasa gelisah. Dia merasakan angin dingin yang aneh, dan suasana malam itu mulai terasa berbeda. Ia melihat ke arah teman-temannya yang terlihat senang, tapi hatinya tidak tenang. Bagian 3, Tanda-tanda aneh. Saat cerita selesai, anak-anak mulai bermain permainan malam. Namun, tiba-tiba, Rina merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangan gelap melintas di dekat tenda. Ketika ia berusaha memanggil Andi dan Budi, ia merasakan pusing dan kakinya bergetar. Tanpa peringatan, ia jatuh ke tanah. Andi dan Budi segera berlari ke arah Rina. "Rina, apa yang terjadi?" teriak Andi, panik. Namun, Rina hanya terdiam, matanya melotot dengan ekspresi yang tidak wajar. Seketika, ia bangkit dengan gerakan yang tidak biasa, dan tubuhnya tampak terkontrol oleh sesuatu yang lain. Bagian 4, Kesurupan. Rina tiba-tiba menjerit dengan suara yang bukan miliknya. "Jauhi dia!" Ia berteriak sambil mencakar tangan Andi. Anak-anak lainnya yang melihat berlari ketakutan, sementara Budi berdiri tertegun. "Rina, kembalilah!" Budi mencoba mendekat, tapi Rina melangkah mundur, tampak seperti makhluk lain. Ia mengangkat tangan dan mulai bergerak ke arah Budi, yang ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kekacauan, Ibu Sari berusaha menenangkan Rina. "Rina, sayang, ini hanya kita. Kembali ke sini." Namun, Rina tidak mendengarkan. Suaranya terdengar serak dan penuh amarah. Bagian 5, Keajaiban Malam. Setelah beberapa saat berjuang, akhirnya Rina terdiam. Semua orang terhenyak saat ia jatuh ke tanah, tidak bergerak. Keheningan memenuhi udara, dan anak-anak mulai berbisik satu sama lain, saling bertanya-tanya apa yang terjadi. Tiba-tiba, Rina mengangkat kepala. Tanpa peringatan, ia mulai melayang ke udara. Anak-anak terkejut dan berteriak, ketakutan meliputi mereka. Rina, di atas tanah, tampak tenang. Ia melayang di atas api unggun, cahaya api memantulkan wajahnya yang tidak lagi terlihat seperti Rina. Bagian 6, Menghadapi Kegelapan. Budi, yang merasa bertanggung jawab, berusaha mengingat semua yang diajarkan tentang hal-hal gaib. Ia melangkah maju, berani menghadapi apapun yang menguasai Rina. "Keluarlah, kami hanya ingin Rina kembali," teriak Budi, suaranya bergetar. Rina, dalam keadaan melayang, menatap Budi dengan mata yang tidak manusiawi. "Dia milikku sekarang," katanya dengan suara yang dalam dan menggema. Semua anak merasa dingin di dalam hati mereka, tapi Budi tidak mundur. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil sahabatku," seru Budi dengan keberanian yang mengalir. Dengan tekad, ia mulai mengingat doa yang diajarkan oleh neneknya untuk melawan kejahatan. Bagian 7, Pertarungan Jiwa. Saat Budi mengucapkan doa, cahaya putih mulai mengelilingi Rina. Dia bergetar, dan suara asing yang menguasainya mulai menghilang. "Kau tidak bisa mengalahkanku," teriak suara itu. Namun, Budi terus berdoa, semakin keras, semakin kuat. Anak-anak lain, terinspirasi oleh keberanian Budi, bergabung dan mulai menyanyikan lagu-lagu ceria yang selalu mereka nyanyikan bersama Rina. Suara mereka mengisi malam dan melawan kegelapan yang mengancam. Rina terjatuh dari langit, dan tubuhnya kembali ke tanah.
Ia terdiam sejenak, sebelum akhirnya membuka matanya dengan kebingungan. Apa yang terjadi? Tanyanya, seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Bagian 8, kembali ke kehidupan. Suasana malam kembali tenang, meski masih ada rasa ketegangan. Ibu Sari dengan hati-hati mendekati Rina. Kau baik-baik saja? Tanyanya lembut. Rina mengangguk, meski wajahnya terlihat pucat. Aku merasa seperti aku berada di tempat gelap, jawabnya pelan. Andi dan Budi langsung memeluknya, merasa lega bahwa sahabat mereka kembali. Kegiatan camping malam itu berakhir dengan pelajaran berharga. Meski ketakutan melanda, anak-anak belajar tentang persahabatan, keberanian, dan kekuatan menghadapi kegelapan. Bagian 9, pelajaran malam itu. Setelah kejadian itu, anak-anak merasa lebih dekat satu sama lain. Mereka berbagi cerita dan berjanji untuk saling melindungi. Budi, yang dianggap pahlawan malam itu, merasa bangga, tapi ia juga tahu bahwa yang terpenting adalah kekuatan persahabatan mereka. Keesokan harinya, mereka membersihkan halaman sekolah. Tidak ada yang membicarakan kejadian aneh itu, tetapi semua orang merasakannya. Sebuah pengalaman yang akan membekas selamanya, mengajarkan mereka bahwa meskipun ada kegelapan, selalu ada cahaya yang bisa diandalkan. Malam itu mungkin terasa menakutkan, tetapi bagi mereka, itu adalah malam yang mengguncang dan mengubah pandangan hidup mereka selamanya. Mereka tahu, bersama-sama, mereka dapat menghadapi apapun, bahkan yang paling menyeramkan sekalipun. Akhir setelah pengalaman itu, Rina, Andi, dan Budi terus menjadi sahabat terbaik. Mereka sering mengingat malam itu sebagai momen yang memperkuat ikatan mereka. Dan meskipun banyak camping yang mereka lakukan di masa depan, tak satu pun yang akan seunik dan sebermakna seperti malam yang mengguncang itu.